الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah dunia waddin, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Shaimin wa shaimat dan salat subuh dan taklim pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban pertama adalah sholat subuh, kewajiban yang kedua shaum, kewajiban yang ketiga adalah taklim. Dan moga-moga dan bergabungnya ibadah-ibadah kita khususnya di pagi hari ini menjadi penyebab ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang mencoba kita ikuti kehidupannya, kita pelajari kehidupannya untuk kita jadikan tauladan, untuk kita jadikan panduan, dan kita mengharap moga-moga upaya kita mendekat kepada Rasulullah SAW menjadi penyebab di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Di iktikaf yang pertama untuk saya ini ya, di bulan Ramadan kali ini, kalau iktikaf tahun kemarin itu yang pertama saya menyampaikan tentang rahasia dipilihnya kenapa yang dijadikan Rasul itu adalah Muhammad SAW. Untuk yang kali ini hampir sama, tetapi tepat. Rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai turunnya Islam. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih Arab itu sebagai tempat turunnya agama Islam? Kenapa tidak yang lain? Ya. Kalau andaikan yang dimaksud ini adalah manusia yang ada di permukaan bumi, ya, maka yang ada manusianya bukannya di Arab. Di Indonesia waktu itu sudah ada manusianya. Kalau Nabi itu lahir tahun 571, maka di Indonesia sudah ada kerajaan besar ya, yang kita sebut dengan kerajaan Kalingga. Kalingga tempatnya di tempatnya Pak Ahmad ini, pusatnya daerah Keling, Kalingga. Dengan ratu yang terkenal namanya Ratu Sima. Ya, itulah yang kemudian menjadi awal muasal kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jawa Tengah. Ya. Jadi berdirinya Candi Borobudur zamannya dinasti Sanjaya, berdirinya kerajaan Candi Prambanan di zaman dinasti Sailendra, itu adalah keturunan dari Kalingga. Itu hidupnya itu sezaman dengan turunnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kenapa yang dipilih itu Arab? Ini suara daging-daging ya apa ya? Kenapa yang diturunkan itu di Arab bukan di Indonesia? Nah, ini ada rahasia-rahasia. Dr. Ramadan Al-Quti yang menulis buku ini, yaitu ada beberapa hal yang sudah saya tulis ya. Kenapa yang dipilih itu di Arab, bukan di Indonesia, bukan di negara lain? Ya, jadi beliau ini menulis bahwa alasan pertama kenapa diturunkannya ini adalah di Jazirah Arab. Ya, di tempat orang-orang Arab sana. Pertama yang diyakini oleh penulis buku ini adalah karena di sana itu satu-satunya daerah yang percaya bahwa Tuhan itu satu. Wahdaniyah. Ya. Jadi di Jazirah Arab itulah satu-satunya tempat di mana di sana dipercaya bahwa Tuhan itu satu. Kalau dalam bahasa di sini satu-satunya daerah yang menyebutkan nama Allah, ya, tidak ada lainnya. Kalau kita membantah, kan di Syria kalimatnya Allah, ya, walaupun Allah dia menyebutnya, tetapi bukan wahdah, bukan semata-mata Allah, tapi dia ada lainnya. Tapi kalau di Arab itu satu Allah saja. Di Indonesia mengenal tidak kalimat Allah itu di Indonesia?
nggak mengenal. Di Indonesia itu yang dikenal adalah Sang Hyang Widi, bukan Allah. Sehingga kalau orang-orang dulu menerjemahkan sholat itu dengan sembahyang. Sembahyang itu menyembah Sang Hyang Widi, disingkat sembahyang. Ya, tetapi karena kita biasa menggunakan bahasa ini menjadi bahasa Indonesia, kita boleh saja mengartikan sholat itu dengan sembahyang. Tapi lebih bagus kita mengatakan sholat. Ya, di Indonesia tidak mengenal kalimat Allah, tidak dikenal. Di Indonesia tidak mengenal ketentuan-ketentuan yang lain, tidak dikenal. Walaupun di Indonesia sudah banyak orang, sudah banyak manusia, tapi tidak dipilih oleh Allah. Alasan pertama karena di sana tidak dikenal, di Indonesia maksudnya tidak dikenal kalimat Allah. Satu-satunya di mana disebut kalimat Allah itu adanya di Jazirah Arab. Ya. Jadi ini satu-satunya Allah wahdah, satu-satunya Allah itu satu. Nah, inilah bukti ketika Nabi sudah menjadi Rasul, kemudian ketemu dengan Abu Jahal. Demikian cerita dari Syu'bah bin Mughirah. Waktu itu masih kafir dia, menemani Abu Jahal. Kemudian dua orang ini berjalan di satu jalan, ketemu dengan Rasulullah. Ketemu dengan Abu Jahal, kemudian Syu'bah bin Mughirah, tokoh-tokoh kafir pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendekati dua orang ini, mengajak kepada Abu Jahal dan Syu'bah ini supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, wahai Abu Jahal, wahai Syu'bah, saya mendatangi kamu karena saya mengajak kamu supaya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kita bisa dibantah, lu kan di Jazirah Arab banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Lata, Uzza, Hubal, Manata, Suwa, itu 5 patung atau 5 dewa yang paling besar pada saat itu. Ya, tapi yang diyakini oleh orang Arab, dewa-dewa tadi atau patung-patung tadi itu adalah wasilah untuk kepada Allah. Dia tetap yakin kepada Allah, cuma kemudian dia percaya kepada patung-patung ini. Inilah yang menyebabkan mereka ini disebut orang-orang musyrik. Ya, dari kata syaraka itu menyertakan, musyrik itu selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Ini namanya musyrik. Ya. Kembali lagi ke sini, ketika kemudian Rasulullah mengajak kepada Abu Jahal, mengajak kepada Syu'bah bin Mughirah untuk meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Bagi mereka kalimat Allah itu sudah biasa orang Arab itu. Orang Jazirah Arab, ya bukan Arab Saudi saja, bukan Jazirah Arab, itu kalimat Allah itu biasa bagi mereka. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami adalah bahwa dia di sana itulah ya satu-satunya daerah yang masih percaya dengan kalimat Allah. Ya, di lainnya nggak mengenal kalimat itu. Ya, itu alasan yang pertama menurut penulis ini. Kemudian yang kedua adalah alasan tentang hari akhir. Ya, bahwa manusia ini setelah hidup ini pasti akan mati, dan setelah mati ini akan hidup. Ini namanya hari akhir. Kemudian diyakini adanya surga dan neraka. Ya, karena antumnya capek bener ya. Ini saya persingkat saja, nggak banyak-banyak. Ya, ini adalah dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan satu ketika berjalan-jalan dengan keluarganya. Kalau kita pakai mobil, kalau waktu itu pakainya keledai. Abu Sufyan bersama istrinya Hindun ini naik keledai. Di depannya itu Muawiyah. Waktu itu Muawiyah masih kecil. Ya, jadi Muawiyah itu masih kecil, dia naiknya keledai. Ketika bertiga ini berjalan, kemudian di depan ada Nabi Muhammad. Yang waktu itu Abu Sufyan masih kafir, Hindun apalagi. Abu Sufyan masih kecil, belum masuk Islam. Ya. Kemudian Abu Sufyan ini mengatakan kepada anaknya Muawiyah, Muawiyah, kamu turun. Kenapa, Pak? Biar dia, maksudnya Nabi Muhammad, itu naik ke keledai. Ketika sampai, maka Muawiyah itu turun, naik ke keledai bapaknya.
Kemudian keledai yang dinaiki oleh Muawiyah ini dinaiki oleh Rasulullah. Jadi ketika awal-awal itu orang-orang walaupun dia kafir benar, kalau terhadap Nabi Muhammad itu masih hormat, Pak. Ya, ini terbukti kasus seperti ini. Kemudian Rasulullah itu ketika berada di keledai itu berjalan bersama-sama dengan Hindun dan Abu Sufyan, itu Rasulullah mengatakan atau mengajak kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, perlu kamu yakini, kamu ketahui bahwa setelah seseorang hidup ini pasti akan mati. Setelah manusia ini mati, itu akan dihidupkan lagi. Dan di sana ada hari namanya pembalasan. Kalau kamu banyak amalnya akan masuk surga, kalau kamu tidak banyak amalnya, banyak maksiatnya, kamu akan masuk neraka. Maka saya mengajak kepada kamu untuk kembali kepada Islam ini supaya kita masuk ke surga. Kalimatnya Rasulullah ini dapat dijadikan panduan bahwa Abu Sufyan sudah mengenal hari akhirat, sudah mengenal surga neraka, itu sudah mengenal Abu Sufyan itu. Kemudian Rasulullah membaca ayat, kalau nggak salah surat Al-Fusilat, saya lupa, dibacalah oleh Rasulullah. Ketika selesai Rasulullah, maka Rasulullah itu berhenti di tempat itu dan turun dari keledainya. Kemudian Abu Sufyan bersama anak dan istrinya itu berjalan. Ketika sedang berjalan itu Hindun protes. Wahai suamiku, untuk itukah engkau menurunkan anakku dari keledai ini? Hanya untuk tukang sihir dan pembohong. Maka Abu Sufyan mengatakan, aku bersaksi bahwa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Itu Abu Sufyan. Padahal itu masih kafir, itu meyakini bahwa ada namanya hari akhir, ada namanya surga dan neraka. Ya, kalau tadi kan Abu Jahal itu dengan Subah bin Mughirah itu meyakini ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimatnya Abu Jahal, saya ulangi lagi ke depan. Kalimatnya Abu Jahal kepada Subah bin Mughirah ketika Rasulullah sudah pulang, sudah pergi, sudah tidak di tempat itu, maka dia mengatakan, wahai Subah, apa yang dikatakan dia tadi itu benar. Cuma hati saya nggak bisa menerima. Kenapa yang dipilih menjadi Tuhan itu dia? Ya. Kalau masalah keyakinan kepada Allah, itu Abu Jahal yakin. Bukan Abu Jahal enggak yakin, jangankan Abu Jahal. Fir'aun itu akhir dari kehidupannya itu mengakui Allah. Jangankan Fir'aun. Puncak dari kemaksiatan iblis ya, atau apa ya, di iblis yang zamannya Nabi Musa itu mengakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia tidak percaya kepada Allah, itu tidak ada sejarahnya. Manusia tidak percaya kepada Allah itu jika kehidupannya dia normal, dia bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manusia ini sudah kalah dalam berkompetisi dengan alam, pasti dia akan mencari Tuhan. Itu hukum alam ini. Ketika Musa alaihissalam tenggelam di lautan, sudah nggak ada harapan untuk hidup, nyawanya sudah di ujung tanduk. Maka kalimatnya adalah amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kalimatnya Fir'aun ini. Aku telah beriman kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel, dan saya ini termasuk orang Islam. Itu kata Fir'aun. Fir'aun yang sudah ditulis di dalam Al-Quran sebagai manusia bejat, itu percaya kepada Allah. Apalagi kita. Jadi kalau ada manusia tidak percaya kepada Tuhan itu nggak ada sejarahnya. Pasti percaya nih. Ya, hanya kepercayaannya itu kadang timbul ketika dia sudah hancur-hancuran, baru dia kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kepercayaan kami seperti ini, inilah ajaran millata Ibrahim Hanifah. Ini sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dicari di tempat lain. Memang adanya kepercayaan seperti ini, itu adanya cuma di Jazirah Arab. Ya, inilah yang menjadi alasan kuat bagi sang penulis ini mengatakan bahwa kenapa Allah itu menurunkan
Islam itu di Jazirah Arab. Itu alasan pertama. Ya. Jadi alasan yang pertama adalah sisa-sisa agama Nabi Ibrahim itu masih ada di Jazirah Arab. Jadi percaya kepada Allah wahdah, Allah yang satu, percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada surga dan neraka, dan percaya kepada hisab. Ya. Di tempat lain tidak ada. Tidak ada. Agama yang lain itu, baik, jelek, pokoknya masuk surga semua. Penjahat yang masuk surga, orang alim masuk surga, pemuka agama masuk surga, koruptor yang masuk surga. Ya. Karena kan dia pulangnya ke rumah bapak semua. Ya. Tapi kalau di Islam ada, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Abu Sufyan, kalau kamu baik akan masuk surga, kalau kamu buruk akan masuk neraka. Berarti Abu Sufyan sudah percaya dengan surga atau apa? Jazirah Arab sudah mengenal surga dan neraka. Alasan pertama. Alasan yang kedua, yang terakhir saya sampaikan ini, alasan yang kedua adalah karena Allah sudah membangun Masjidil Haram. Jadi meletakkan Hajar Aswad di tempat itu. Ya. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat itu? Yang meletakkan adalah Allah. Kalau Allah sudah meletakkan, berarti Allah sudah membuat cara-cara, strategi-strategi apa yang akan dilakukan ke depannya. Nggak mungkin kita mengangkat Hajar Aswad itu, kita pindah ke daerah kita. Memang ada di situ. Ya. Kalau kita belajar tentang sebelum Nabi lahir, ada tokoh Yaman yang menjadi penguasa Yaman mewakili Habasah, namanya Abroha. Itu mencoba untuk membuat tandingannya Ka'bah dengan cara mungkin kita sudah mendengar semua caranya seperti itu ya, tapi tidak bisa merubah orang untuk tertarik kepada bangunannya Abroha ini. Orang tetap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Allah meletakkan Hajar Aswad itu di situ ya. Karena Allah sudah meletakkan Hajar Aswad di situ, berarti Allah membuat perangkat-perangkatnya untuk daerah itu menjadi pusatnya peradaban. Ya, maka kalau kita perhatikan pusat peradaban bukan di Eropa kayak sekarang, Pak. Pusat peradaban itu adanya itu di Timur Tengah. Ya, coba kita belajar ya, Bizantium, Babilonia, Mesopotamia. Ini adalah pusat-pusat peradaban dunia. Di mana dia? Di Timur Tengah semua. Ya. Bizantium itu kalau sekarang itu Syria, Syam, itu Bizantium itu. Jadi Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, itu yang namanya Bizantium. Ya. Babilonia yang terkenal dengan Taman Bergantung Babilonia. Kalau sekarang itu Irak dan Iran itu Babilonia. Ya. Nah ini ya, pusat-pusat peradaban itu memang adanya di sana. Ya, dan sebelumnya itu memang Allah sudah meletakkan Hajar Aswad itu ada di Masjidil Haram. Sehingga tidak salah kalau tempat itulah kemudian menjadi tempat perkembangan dakwah. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga bagi beliau ini, alasan yang ketiga adalah di daerah itulah daerah yang ummi. Orang tidak bisa membaca. Bisa membaca bagi orang-orang Jazirah Arab itu sebuah kehormatan. Ya, karena sebagian besar dari orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, kalau Nabi kita, Nabi Ummi, itu Nabi kita bisa diartikan tidak butuh bacaan dan tidak butuh tulisan. Inilah kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Kalau kan kita potong di sini. Ya dialah zat yang telah mengutus utusannya di sebuah daerah tempat yang tempat yang tidak bisa membaca, kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, nah ini mungkin ya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih Jazirah Arab dijadikan tempat turunnya agama Islam. Kenapa bukan di Indonesia? Kenapa bukan di Eropa? Kenapa bukan di Cina? Padahal Cina waktu itu sudah maju, India sudah maju.
Ya bahkan ketika Rasulullah itu akan turun, itu di sana sudah menjadi adidaya, negara adidaya, yaitu Bizantium dan Persia. Yaitu sudah menjadi negara adidaya. Negara Arab nggak masuk hitungan waktu itu. Orangnya aja nggak bisa membaca, nggak masuk hitungan. Ya. Nah, yang masuk hitungan itu negara-negara besar. Agama di sana sudah banyak berkembang di Persia itu ada namanya Zoroaster, agama menyembah api. Ajarannya yang sampai sekarang ini menjadi polemik itu adalah diperbolehkannya menikah dalam satu keluarga. Sehingga Raja Zoroaster, penganut agama Zoroaster, Yazdasir kalau nggak salah, itu menikahi anaknya. Ya, sampai tingkat seperti itu keyakinan-keyakinannya. Itu yang ada di Persia, apalagi yang ada di India, apalagi yang ada di Cina, apalagi yang ada di Yunani. Ini negara penuh dengan dewa. Ya, makanya dia tidak akan dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya Islam. Walaupun di Indonesia bukan tempat turunnya Islam, tapi perkembangan Islam di Indonesia ini luar biasa bagusnya. Kita harus bersyukur luar biasa. Padahal Indonesia ini jangankan Nabi, sahabat aja nggak ada yang sampai ke Indonesia. Ya. Kalau Cina, ada nggak? Ada. Cina itu ada sahabat. Dan dia masuk surga tanpa hisab sahabat itu. Yang sekarang dikuburkan di daerah Guangzhou, Cina. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi, salah satu dari sahabat Nabi yang disebut oleh Rasulullah